Itu yang jadi motor selalu adalah gerakan-gerakan buruh di perkotaan, ya, atau gerakan-gerakan mahasiswa di kampus. Bukan gerakan ya civil society, ada Greenpeace segala macam bikin protes, ada semua organisasi non pemerintah kumpul di situ untuk bikin protes. Itu juga muncul tapi dengan agenda yang berbeda-beda. Tapi gerakan paling masif biasanya itu dilakukan oleh organisasi-organisasi berbasis buruh, ya, kalau dilakukan di Eropa Barat ataupun di Amerika Utara. Oke, ya sebenarnya apa problemnya? Saya kira kalau kita lihat di data statistik ini, kalau kita bicara tentang emisi gas rumah kaca, ya, ini data sedikit lama, tahun 2018 ya. Nah, inilah negara-negara terbesar di dunia hari ini yang punya kontribusi terhadap menumpuknya CO2 di atmosfer itu. Paling pertama adalah Tiongkok, Cina. Saya kira angkanya paling besar, kemudian Amerika Serikat, India, Rusia, Jepang, Jerman, Iran, dan Indonesia yang paling buntut di antara negara-negara terbesar yang punya kontribusi terhadap emisi CO2. Kenapa Tiongkok? Pertanyaannya kenapa Tiongkok? Saya kira Tiongkok, terutama dalam 30 tahun terakhir semenjak terjadinya apa yang disebut dengan reformasi di Tiongkok, di mana Tiongkok dari satu negara sosialis, ya, itu melakukan transformasi menjadi negara kapitalis, ya. Tapi itu juga banyak perdebatan di sekitar itu. Tapi orang-orang di Tiongkok sendiri melihat bahwa mereka sedang tidak melakukan transformasi menuju kapitalisme, tapi mereka melakukan apa yang disebut dengan transformasi menuju market socialism. Jadi itu dua terminologi yang berbeda menurut interpretasi orang-orang di Tiongkok itu. Tapi poin yang ingin saya bilang adalah bahwa dalam melakukan transformasi itu, Tiongkok kemudian tumbuh menjadi salah satu negara terbesar di dunia hari ini setelah Amerika Serikat. PDB-nya terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Kenapa itu bisa terjadi? Salah satu penyebab yang membuat ekonomi Tiongkok tumbuh begitu cepat dan hebat dengan PDB yang tumbuh juga sangat signifikan, itulah dua faktor. Yang pertama adalah transformasi Tiongkok itu didasarkan pada eksploitasi terhadap tenaga kerja buruh yang sangat murah. Yang kedua, transformasi Tiongkok yang sangat signifikan itu juga berbasis pada energi yang sangat murah dan sangat kotor. Jadi mereka melakukan industrialisasi, tapi industrialisasinya berbasis pada pembangkit listrik tenaga uap, batu bara. Jadi konsumsi energi batu bara terbesar di dunia itu saat ini memang adanya di Tiongkok. Dan dalam sejarah 30 tahun terakhir, ketika melakukan transformasi, Tiongkok sukses melakukan industrialisasi berkat industri yang sangat kotor itu. Kenapa sangat kotor? Karena energi yang paling murah dibanding energi yang lain. Energi air investasinya mahal, energi ya matahari, angin dan segala macam teknologinya masih dalam proses perkembangan. Itulah yang membuat Tiongkok tumbuh sebagai negara adidaya yang saat ini kita lihat itu. Negara-negara barat seperti Amerika Serikat meskipun sudah melakukan transisi menuju energi yang jauh lebih bersih, tapi kita lihat sendiri di situ punya kontribusi tetap sangat tinggi. Nah, ini gambarannya secara global. Negara-negara penghasil emisi emisi CO2 terbesar di muka bumi. Nah, kalau ini saya ingin ajak kita untuk melihatnya secara sektoral. Di sektoral itu kan ada transportasi, ada sektor industri, ada sektor transportasi, sektor pertanian, sektor kelistrikan dan sebagainya. Saya kira yang paling besar di situ adalah sektor apa itu? Nah, sektor kelistrikan. Ya. Kelistrikan itu artinya apa? Energi listrik yang saat ini dibakar di muka bumi itu adalah energi listrik yang kotor, yang menghasilkan CO2 yang jumlahnya sangat signifikan. Mungkin PLTU atau PLTD. Ada juga debat tentang pembangkit listrik tenaga air. Sebagian orang bilang bahwa PLTA tidak menghasilkan emisi CO2, tapi banyak riset terakhir yang dibikin di Amazon, PLTA dalam skala besar maupun di Sungai Mekong, PLTA dalam skala besar di sepanjang sungai itu justru membuktikan bahwa pembangkit listrik tenaga air juga punya kontribusi terhadap CO2 yang terakumulasi di atmosfer itu. Jadi tesis bahwa PLTA bersih segala macam patut untuk diperdebatkan dengan berbagai macam riset terakhir yang sudah dikembangkan di dua wilayah dengan
pembangkit listrik terbesar di dunia hari ini di Sungai Mekong, ya, Sungai Mekong di Asia Tenggara dan di Amazon. Lain adalah transportasi. Transportasi sangat penting. Kita setiap hari pergi ke kantor naik motor, naik mobil, ya, pergi ke kampus juga begitu, pergi ke Jakarta kita naik pesawat terbang, ya, kita pakai komputer, kita harus colok ini ke situ, entah itu. Ini maksudnya apa? Kelistrikan. Tapi ini semua menggambarkan kepada kita bahwa kehidupan hari-hari kita itu sangat tergantung pada energi listrik, ya, dan sebagian besar di antara energi listrik itu adalah energi yang total, gitu, kira-kira begitu. Ya, sektor industri, di manufaktur, di pertambangan, di macam-macam industri pengolahan. Kalau kita pergi ke di sekitar Jabodetabek, ya, pabrik-pabrik itu nggak bisa beroperasi, nggak bisa bikin baju, tidak bisa bikin komputer, tidak bisa bikin sepatu, tidak bisa bikin otot kalau mereka tidak bakar energi listrik di situ. Dan energi listrik yang dibakar pada umumnya adalah pembangkit listrik tenaga uap. Lagi-lagi kotor dan kotor sekali, kira-kira itu. Secara global inilah potretnya. Nah, saya ingin ajak teman-teman untuk terutama lihat di Sulawesi Tengah, ya. Ya, ini kita lihat, ya. Saya mulai dengan soal investasi asing. Kenapa saya harus masuk ke investasi asing? Karena investasi, ya, investasi di sektor yang padat modal sekaligus juga padat energi, ya, dan energinya kotor, itu banyak dilakukan oleh investasi asing. Banyak juga investasi dalam negeri yang mengandalkan macam-macam, ya. Tapi kita juga harus akui bahwa dalam global kapitalisme hari ini tidak ada satu investor, satu pelaku usaha itu bergantung pada modal yang hanya bergerak di dalam teritorinya sendiri. Mereka bisa pinjam modal dari berbagai macam sumber keuangan di internasional. Di industri sawit misalnya, orang bisa pergi pinjam duit di pusat perbankan, katakanlah di Eropa Barat sebagai contoh. Oke, tapi ini saya kasih gambaran di sini tentang investasi asing dan investasi asing di Sulawesi Tengah, ya. Ternyata dalam 10 tahun terakhir ini bisa jadi kebanggaan juga buat orang di pemerintah, ya. Sulawesi Tengah itu adalah tuan rumah terbesar dari investasi asing di Pulau Sulawesi. Angka yang di merah itu Sulawesi Tengah. Yang lain saya tidak tulis angkanya. Kalau kita lihat di grafik itu, yang lain itu kecil. Sulawesi Selatan itu cerita masa lalu. Sulawesi Tenggara mungkin cerita yang sedang tumbuh juga seperti kita. Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara masih bilang. Sulawesi Tengah itu lagi gilanya tumbuh investasi asing di sini. Oke, sekarang kita bisa cek di mana saja investasi asing itu yang paling penting. Nah, dari ini sektor-sektor yang paling besar investasi asing dilakukan, terutama di Sulawesi Tengah. Teman-teman bisa lihat di situ ada industri logam dasar, industri kimia dasar, listrik gas, dan pertambangan. Yang paling tinggi berapa? Industri logam dasar. Dan kita segera pergi kemana coba? Dan kita perginya ke ini. Itulah industri logam dasar terbesar di dunia hari ini yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Sekali lagi, industri logam dasar terbesar di dunia yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam satu lokasi. Hulunya apa? Hulunya kegiatan penambangan, mengambil biji ore dari perut bumi dalam bentuk nikel. Oke, terus industri hilirnya apa? Industri pengolahan biji nikel menjadi apa? Menjadi apa yang disebut dengan nikel pig iron, nikel setengah jadi. Dari nikel pig iron bikin apa lagi? Nanti kita bisa lihat. Nikel pig iron kemudian dikonversi menjadi baja nirkara. Dari baja nirkara lalu diekspor. Ekspornya kemana? Pergi ke Eropa Barat, pergi ke Amerika Serikat, pergi ke Tiongkok, pergi ke Taiwan, pergi ke Jepang. Dan ongkos produksi paling murah untuk baja nirkara di muka bumi itu adanya di Morowali, adanya di ini. Kalau teman-teman baca media beberapa waktu yang lalu, Uni Eropa itu bukan pemerintah Indonesia, ya, ke WTO, ya, WTO,
Gara-gara apa? Gara-gara Indonesia dianggap melindungi melakukan praktek dumping terhadap pertumbuhan industri ini. Ya, tapi saya punya tiga atau empat alasan tentang itu. Alasan yang pertama itu karena dia terintegrasi di situ dari hulu sampai ke hilir, oke? Dan dari hulu sampai di hilir itu artinya apa? Kalau di tahun 2014 ke bawah ya, kalau teman-teman yang baca sejarah industri pertambangan nikel di Sulawesi Tengah, tahun 2014 ke bawah itu adalah masa di mana pengembangan biji nikel dan ekspor biji nikel yang dilakukan secara besar-besaran termasuk dari Sulawesi Tengah. Dan itu dibawa kemana? Itu perginya ke Tiongkok. Dulu kita sebut bahwa kita hanya mengekspor tanah air. Karena yang diekspor cuma itu aja, biji ore itu, nikel. Ini ya, nanti di sana diolah lagi. Jadi yang di sana yang ditongkan itu cuma tanah doang, kira-kira itu dibawa ke Tiongkok sampai tahun 2014. Tapi setelah tahun 2014 apa yang terjadi? Industri Tiongkok ya, industri smelter ya, industri baja nirkaratnya itu direlokasi, dipindahkan ke Morowali, ditaruh di Batavia itu. Jadi kita tidak perlu lagi, orang tidak perlu lagi kirim berhari-hari, berminggu-minggu untuk bisa sampai ke Tiongkok lewat tongkang. Tapi dibawa cuma dari gunung, pindahnya ke desa namanya Batavia. Disitulah diolah biji nikel itu dari tanah itu jadi nikel pencair. Oke, kembali ke sini, industri logam dasar terbesar. Satu ada di ini, satu lagi sekarang lagi dikembangkan, adanya di Morowali Utara, namanya SEI. S itu apa itu? Stargard. Saya juga heran dia sebenarnya sebagai Stargard. Stargard Estate Investment, jadi investasi kawasan industri Stargard kira-kira begitu. Nah dia akan menyerap tenaga kerja sekitar 46.000 orang ya. Sekarang ini lagi membangun pembangkit listrik tenaga uap batubara lagi, kapasitasnya 1.114 MW dan mereka target untuk bisa bikin sampai dengan 2.000 MW. Terus berapa di Morowali? Ini pada 3.000 MW hari ini. Itu jumlahnya besar. Oke, investasi asing terbesar kenapa adanya di situ? Karena itu dia. Karena di Morowali itu karena begitu. Terus yang lain apa? Industri kimia dasar. Di LNG ya, di Banggai itu, Dongi Sinoro itu. Dongi Sinoro itu punya industri turunannya sudah itu. Industri petrokimia, ya itu itu kan bisa dipakai untuk bikin pupuk segala macam. Itu adanya sudah di Banggai juga. Tapi ini investasi asing. Kalau yang di logam dasar itu umumnya dari Tiongkok, bukan didominasi oleh Tiongkok, yang di luar didominasi oleh Jepang dan Korea Selatan. Terbesar. Terus apa lagi? Listrik, gas dan air. Oke, ini penting sekali. Tadi malam kita diskusi tentang PLTA, Poso Energi di Yayasan Tanah Merdeka. Investasi terbesar yang saat ini juga investasi asing terbesar yang saat ini juga masuk di Sulawesi Tengah adalah di sektor kelistrikan, khususnya pembangkit listrik tenaga air. Kita tahu persis bahwa yang punya pembangkit listrik itu adalah grupnya Pak JK ya, Poso Energi. Tapi kalau kita periksa di baliknya, siapa yang menjadi sumber pembiayaannya? Pembiayaan datang dari Tiongkok. Jadi Pak JK pinjam uang juga dari bank-bank di Tiongkok lewat bank negara kita saat beliau masih menjadi wakil presiden, itu menyalurkan kredit ya kepada grupnya Pak JK. Salah satu diantaranya dipakai untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Poso ini. Selain di Poso ada juga di mana, di Saluto Batua yang 300 MW, terus di di Gumbasa yang 156 MW akan juga dibangun di situ, dan itu semua dari Tiongkok. Uangnya uang Tiongkok. Ini punya implikasi terhadap advokasi kita. Kalau advokasi di masa lalu, kalau pembiayanya dari World Bank, kita bisa pergi protes di World Bank, atau ADB di Manila. Tapi hari ini dengan Tiongkok belum ada cara ya yang efektif untuk kampanye anti modal Tiongkok ya. Paling tidak secara internasional kita mengalami banyak kesulitan untuk melakukan itu. Tapi hari ini kita melihat bahwa dari semua investasi asing masuk di Sulawesi Tengah, salah satu yang penting itu adalah itu listrik ya. Dan yang terakhir adalah pertambangan. Jadi pertambangan itu pemilik IUP di Morowali ya, teman-teman juga lihat di situ banyak penambang nasional ya.
Tapi ada juga penambang internasionalnya, gitu. Jadi jangan saja, jadi IUP itu bukan hanya dimiliki oleh ketambang dari Jakarta atau dari Morowali ya, Matan dari Morowali kan itu. Tapi juga ketambang dari luar negeri, dari Australia. Gitu. Ada satu perusahaan tambang di situ yang besar, namanya Henjaya. Ya, gitu. Nah, Henjaya itu dikuasai oleh satu grup tambang dari Australia, namanya Nickel Mine. Menguasai sekitar 80% saham bukan 80%, sekitar 60% saham di pertambangan di situ Henjaya itu. Nah, inilah gambarannya investasi asing yang saat ini mendominasi Sulawesi Tengah itu di 4 sektor itu. Oke, ini saya cuma ingin kasih sedikit gambaran kepada kita tentang realitas energi yang kita akan terlibat dalam diskusi ini. Di Morowali itu sudah ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap ya, dengan mendatangkan batu bara dari Kalimantan. Saat ini yang existing itu 3.000 MW adanya di IMIP Morowali gitu. Nah, dalam rangka transisi menuju apa yang disebut dengan energi yang lebih bersih ya, Tsingshan ya, perusahaan yang menguasai IMIP, mengontrol IMIP, perusahaan dari Tiongkok itu punya rencana untuk bikin apa yang disebut dengan PLTS Surya dan PLT Bayu Angin itu dalam skala yang tidak sedikit, 2.000 MW, besar sekali. Teman-teman tahu tidak berapa besar PLT pembangkit listrik yang dikuasai PLN saat ini di Sulawesi Tengah? Itu tidak lebih dari 400 MW. Tapi di satu desa di Morowali, di Baudok di Fatuvia itu ada 3.000 MW saat itu ada di situ. Nah, sekarang mereka coba untuk transisi ke energi baru ini. Tapi itu rencananya mungkin di tahun 2023 atau 2024 akan dilakukan. Kenapa mereka mau bikin itu? Itu karena mereka mau bikin produksi katoda ya, baterai untuk kendaraan listrik. Itu, auto listrik. Karena auto listrik sekarang jadi tren untuk energi yang lebih bersih. Gitu. Tapi kalau kita periksa mata rantai nilai produksi, value chain-nya itu, kalau kita pergi ke hulu, itu kita menyaksikan betapa semua proses produksi ini itu sangat kotor dengan lingkungan. Dan ketika nanti dia turun menjadi baterai, auto lari, ya, itu tidak bakar lagi bahan bakar fosil, ya kan? Jadi lebih bersih sebetulnya. Hanya saja di bagian hulu, ya, itu masih kotor, gitu, kan? Dengan praktek seperti ini, mulai dari penambangan. Ya. Coba teman-teman lihat bagaimana di kegiatan penambangan itu energi fosil dibakar. Ya. Ketika bikin land clearing, hutan, cungkil topsoil, ya, terus kemudian gali lubang, ya, itu menggunakan semua mesin alat-alat berat, ya, yang sangat rakus energi fosil, rakus sekali. Belum lagi dampaknya terhadap ekosistem, ya, segala macam. Tidak punya argumentasi yang seringkali kita pakai selama ini. Tapi salah satu argumen lingkungan hidup yang diperhatikan oleh teman-teman di gerakan itu adalah mencoba untuk lihat lebih dalam kegiatan produksi. Ketika kegiatan produksinya itu sendiri itu sangat tidak bersahabat dengan alam, yaitu mengkonsumsi energi fosil dalam skala yang luar biasa besar. Oke, ini disebut dengan captive power ya. Saya jelaskan sedikit captive power itu. Captive power itu adalah energi yang dihasilkan oleh satu perusahaan untuk kebutuhan mereka sendiri. Itu namanya captive power. Jadi kalau ini itu dia bangun smelternya, tapi dia juga bangun pembangkit listriknya. Pembangkit listriknya dia tidak kasih ke PLN. Jadi dia dalam bahasa teknis di kelistrikan itu disebut sebagai off grid. Jadi dia bangun pembangkit listrik untuk dikonsumsi sendiri dalam rangka apa? Dalam rangka menghasilkan berbagai macam produk nikel tadi itu atau baja nirkala. Nah itu disebut dengan captive power. Itu juga adanya di di Sorowako. Vale itu. Dia punya PLTA 3 biji ya. Itu dia bangun untuk kebutuhan dirinya sendiri. Dia tidak jual ke PLN, dia tidak kasih ke PLN, tapi untuk konsumsi sendiri. Itu yang disebut dengan captive power. Nah ini lain lagi ceritanya. Ini namanya IPP.
IPP itu beda dengan captive power. IPP itu kalau dia produksi listriknya itu dijual kepada PLN atau dijual kepada swasta secara langsung. Nah di Sulawesi Tengah yang ada saat ini itu adalah PLT apa itu? Poso Energi. Jadi Poso Energi itu IPP. Kenapa? Karena dia tekan kontrak ya dengan PLN untuk menjual listriknya. Dia memang bangun instalasi ke Sulawesi Selatan, tapi di ujung sana dia jualnya ke PLN. Yang masuk ke Palu dibangun oleh PLN ya, tapi dia jualnya juga ke PLN listriknya. Itu namanya IPP. Dalam dunia kelistrikan ini terminologi ini penting sekali untuk harus kita mengerti agar kita tahu berapa kapasitas listrik ada di satu daerah, tapi sebetulnya listrik itu hanya terkonsentrasi di satu tempat atau hanya dikonsumsi oleh satu sektor industri dan lapisan masyarakat yang banyak misalnya tidak mengkonsumsi listrik itu. Kita ini punya listrik kelebihannya itu mungkin 2000%. Gitu. Nah, tapi kalau kita baca laporan di PLN, dia bilang tingkat elektrifikasi di Sulawesi Tengah itu mungkin masih sekitar 99%. Itu artinya masih banyak orang di Sulawesi Tengah, mungkin ada 1.000 orang atau 10.000 orang, itu belum dapat listrik. Gitu. Tapi kalau kita lihat listrik dalam jumlah seperti begini, itu sebetulnya bisa dipakai untuk semua rakyat di Sulawesi Tengah dari ujung Bool sampai ke Banggai Laut itu. Tapi karena ada aturan main tentang kelistrikan yang sangat rumit dan kompleks, itu membuat listrik tidak terdistribusi kepada kebanyakan warga yang lain. Oke. Oke, ini saya kasih gambaran sedikit ya terutama tentang nikel di Morowali ya itu. Indonesia itu hari ini itu dianggap sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia. Nikel, industri pengolahan nikelnya terbesar di dunia. Itu hari ini ya. Mungkin kita hanya kalah sedikit dari Tiongkok ya. Ini saya kasih balik ya. Kalau teman-teman bisa lihat sini, yang biru itu Tiongkok. Nikel olahan, jadi bukan biji nikel yang ada dalam perut bumi itu. Nikel olahan, nikel yang sudah diolah, itu Indonesia itu nomor 2 setelah Tiongkok. Di tahun 2000 berapa itu? Mungkin tahun 1990-an itu kita itu angkanya masih sekitar 5.000 ton gitu. Tapi hari ini itu sudah mencapai 539.000 ton ya itu, setiap tahun nikel setengah jadi yang diolah itu. Saya sengaja ingin ajak kita untuk melihat ini. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang energi kontribusi terhadap emisi CO2 dan kita tahu industri pengolahan nikel adalah industri yang padat energi ya, dan energi yang dikonsumsi adalah energi kotor, maka Sulawesi Tengah sebetulnya adalah salah satu center dari salah satu center pusat dari kontributor untuk emisi rumah kaca di Indonesia. Itu harus kita garis bawahi itu. Karena industri yang kotor itu terkonsentrasinya di sini juga. Nah, tapi sengaja saya taruh ini juga. Ini adalah raja-raja produksi nikel olahan dunia. Oke? Dan satu yang paling besar itu adalah Tsingshan. Tsingshan itu adanya di Morowali. Yang punya IMIP itu namanya Tsingshan. Sekarang dia terbesar dunia. Kontribusinya 18% dari produksi nikel secara global. Itu artinya apa? Kalau kita bicara tentang energi kotor yang diproduksi dari Sulawesi Tengah, yang memberikan kontribusi terhadap akumulasi CO2 di atmosfer, ya, itu memang ada di Sulawesi Tengah. Tapi yang memiliki industri itu adalah pemain dari Tiongkok. Kalau kita lihat aktornya, itu Tsingshan, perusahaan transnasional. Nah ini yang tadi yang saya sebut itu, terintegrasi itu. Tapi semua proses ini ya, dari hulu sampai ke hilir, dari pengolahan ngambil biji nikel di perut bumi, mengolah nikel dari nikel pig iron, dan kemudian menghasilkan lagi apa yang disebut dengan baja nirgara, itu adalah satu kegiatan yang sangat rakus energi fosil. Energi fosilnya rakus sekali dari hulu. Jadi kalau kita bicara CO2 ya, dalam industri tambang
industri tambang di hulu dan industri pengolahannya, kita bisa lihat gambar seperti begini. Jadi karakter industri tambang nikel adalah industri yang sangat kotor ya, dari segi energi pada hari ini. Dan itu adanya di Sulawesi Tengah. Tadi saya sudah bilang di awal bahwa Sulawesi Tengah ini adalah pusat dari satu industri terintegrasi dari hulu ke hilir terbesar di dunia. Tapi motor di balik kebesaran itu adalah pembakaran energi fosil yang kotor itu. Ini baterai ya. Tadi Abi sudah bilang di Morowali akan dibangun pabrik baterai untuk menghasilkan untuk apa? Untuk kendaraan listrik. Oke. Ini satu proses produksi yang berbeda ya itu. Nikel kemudian dibikin menjadi dengan teknologi yang berbeda ya, itu menghasilkan bahan baku untuk baterai apa itu? Electrical vehicle ya. Jadi kendaraan listrik kira-kira begitu. Ada juga di Morowali yang debatnya beberapa tahun yang lalu itu adalah mereka punya rencana untuk membuang limbah ya itu ke laut gitu. Di belakangnya Fatuvia itu mau dibuang limbah dalam jumlah jutaan ton itu ke situ. Itu yang kemudian dikritik sehingga ya sampai hari ini masih kontroversi tentang itu. Dalam satu diskusi beberapa waktu yang lalu direktur CEO-nya IMIP ya namanya Alex Barus itu pernah bilang bahwa mereka punya rencana untuk bikin dam di darat ya untuk membuang itu. Ya, tapi memang ada keputusan final tentang apakah mau buang laut atau bikin dam di darat. Ya. Tapi ini juga masalah lingkungan selain pembakaran energi fosil tadi, isu lingkungan lain adalah membuang itu limbah itu ke laut dan itu punya implikasi terhadap biodiversitas yang sangat kaya juga di wilayah itu. Oke. Nah, teman-teman ini gambaran tentang ini di situ ya, yang tadi kita sebut sebagai energi yang kotor itu. Tapi satu hal yang juga hari ini kita lihat di ini adalah ada 65.000 orang, 60.000, tapi menurut Alex 65.000 orang itu bekerja sebagai buruh di kawasan ini, gitu. Buruh ya, sebagai pekerja dengan upah yang lumayan bagus ya. Dulu ada teman-teman di UTM, ada siapa namanya Lawal dan lain-lain itu dulu jadi aktivis di sini, jadi mahasiswa, aktivis LSM ya, pulang ke kampung mereka, sekarang menjual dirinya sebagai bukan menjual dirinya, menjual tenaga kerja mereka ya, itu sebagai buruh, sebagai kelas pekerja itu di situ. 65.000 orang, oke? Nah, satu isu yang menurut hemat saya tidak dibicarakan dengan sungguh-sungguh terkait dengan isu lingkungan hidup ini, terutama hubungannya dengan perubahan iklim, ya, itu adalah isu yang hari ini lagi ramai dipercakapkan juga atau lagi ramai didesakan, itu dalam apa yang disebut dengan transisi berkeadilan, just transition, gitu. Transisi berkeadilan. Apa artinya transisi berkeadilan? Gitu. Di tengah-tengah kotornya industri hari ini, di tengah-tengah kotornya pembakaran energi fosil dalam memproduksi berbagai macam komoditas yang kita nikmati hari ini, di tengah-tengah kotornya transportasi, ya, karena kita bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain, itu berkat pembakaran energi fosil, gitu. Sekarang muncul ide tentang bagaimana agar energi itu menjadi jauh lebih bersih, gitu. Sesuai dengan komitmen Paris. Paris Accord ya di tahun 2015 itu mengurangi emisi gas rumah kaca itu. Nah, orang bicara tentang transisi itu, jadi berpindah dari energi bersih, dari energi kotor ke energi bersih. Nah, kalau kita baca berita, Tiongkok itu sudah ambil keputusan untuk tidak lagi membangun pembangkit listrik tenaga uap. Itu artinya tidak lagi berurusan dengan batu bara. Gitu. Tapi beberapa minggu atau bulan terakhir kita baca ada terjadi krisis energi kan di Eropa gitu. Dan orang melihat batu bara kembali sebagai alternatifnya itu. Jadi masalahnya jauh lebih rumit dari sekitar itu. Nah, ketika kita bicara tentang transisi berkeadilan ini, kita tidak bisa hanya melihat aspek kotornya energi itu saja, karena itu berkaitan dengan alam. Tapi kita juga melihat tentang aspek pekerjaan, buruhnya. 60.000 orang saat ini bekerja sebagai buruh di ini.
Kalau hari ini teman-teman pergi di Morowali, buka spanduk demo suruh tutup ini, ya, saya kira teman-teman bukan berhadapan dengan pemilik perusahaan, tapi berhadapan dengan pekerja di situ. Dan dari segi jumlah kan pasti kalah, ya kan? Pasti kalah dengan jumlah buruh yang 65.000 orang itu. Kalau terjadi clash, kira-kira begitu. Apa yang ingin saya bilang tentang transisi berkeadilan adalah bahwa isu tentang transisi berkeadilan juga harus menimbang aspek kepentingan buruh itu. Nah, bagaimana kita bisa beralih ke energi yang bersih, ya, tapi dalam waktu yang sama bisa meyakinkan, bisa memastikan bahwa kaum buruh, ya, itu tidak terdampak negatif karena transisi itu. Mereka tidak boleh di PHK gara-gara proses transisi itu. Kira-kira begitu. Nah, di dunia internasional orang bicara tentang apa istilahnya, reskilling. Jadi kalau tadinya kita biasa bekerja dengan pembangkit listrik tenaga uap, batu bara, itu buru-buru yang bekerja di situ, dan itu energinya kotor, ya, dan mereka harus dialihkan ke energi yang lebih bersih, ya, maka mereka juga harus upgrade keahlian, kemampuan mereka untuk bekerja. Jadi mereka harus bisa tetap bekerja, ya, tapi dalam industri yang berbeda. Bukan lagi industri yang kotor, tapi di industri yang bersih. Itu bukan hal yang mudah. Tapi poin ini ingin saya garis bawahi agar kita ini bilang bahwa tidak bisa kita mengisolasi gerakan lingkungan hidup itu, ya, dari isu-isu sosial yang jauh lebih kompleks. Jadi misalnya tutup ini, tutup itu, tutup semuanya, itu tidak menjawab masalah. Karena ditutup ini dan tutup itu ada juga mulut bahkan jauh lebih besar daripada mulut yang kita perkuatkan ini, kira-kira itu. Jadi prosesnya jauh lebih rumit. Sampai di sini saya ingin bilang beberapa hal terkait dengan soal soal isu lingkungan hidup dan perubahan iklim, termasuk COP26 yang di Glasgow itu. Yang ingin saya bilang apa? Pertemuan-pertemuan itu, ya, termasuk kalau kita baca statement Pak Jokowi, ya, yang sangat umum itu, itu lebih lip service, tidak akan bisa menyelesaikan krisis lingkungan yang kita hadapi hari ini. Karena bagi saya krisis lingkungan ini itu harus dilihat, harus dikaitkan dengan sistem yang saat ini bekerja, yakni apa? Sistem yang kapitalistik. Karena hanya dalam sistem yang kapitalistik, produksi, ya, komoditas, ya, itu dibikin sedemikian rupa, ya, dan mensyaratkan eksploitasi yang sangat masif, ya, termasuk pembakaran energi fosil dalam skala yang sangat besar, ya, karena logik daripada sistem itu, sistem yang kapitalistik. Kenapa? Sistem yang kapitalis itu berorientasi pada profit, ya, yang harus berlangsung secara terus-menerus. Itu artinya apa? Kalau hari ini saya produksi 10 handphone, ya, besok saya harus bisa produksi 15 handphone. Kalau saya produksi 9 handphone, itu artinya saya akan berhadapan dengan krisis. Jadi produksi untuk profit itu harus dilakukan secara terus-menerus dengan skala yang terus-menerus meningkat. Itu logiknya kapitalisme. Itu artinya apa? Kalau kita produksi 10 HP, kita harus eksploitir 100 hektar lahan, ya, dengan membuang atau menghabiskan berbagai macam ekosistem di situ. Kalau kita tingkatkan dari 20, kita menghasilkan, kita mengeksploitir dengan skala yang juga meluas terhadap dampak itu. Kalau logik ini tidak diselesaikan, saya kira problem lingkungan pun tidak akan pernah selesai. Jadi saya kira di satu dunia masa depan yang lebih bersahabat dengan alam, di mana akumulasi CO2 di atmosfer itu hanya bisa dikurangi kalau syarat-syarat produksi yang kapitalistik ini harus dikoreksi. Kita berproduksi apa saja di muka bumi ini, semua jenis komoditas itu harus berorientasi pada kebutuhan bersama semua manusia, umat manusia. Tidak berorientasi pada kepentingan segelintir orang.
yaitu kepentingan kelas kapitalis ya, yang hanya mengejar profit itu. Atas dasar itu saya sendiri termasuk orang yang pesimis ya, dengan pertemuan-pertemuan internasional yang hari ini sedang dilaksanakan di Glasgow itu. Termasuk juga otokritik kita terhadap gerakan lingkungan sendiri ya, dalam melihat problem lingkungan hidup yang sudah jauh lebih kompleks ini. Saya kira kita juga harus mulai mencoba untuk secara dalam melihat problem lingkungan ini bukan hanya sekedar sebagai satu masalah yang ditimbul satu masalah yang tidak diinginkan, kira-kira begitu. Bukan masalah yang tidak diinginkan sehingga terjadi masalah lingkungan hidup, bukan begitu. Saya melihat bahwa lingkungan hidup adalah masalah yang memang terstruktur ya, tertanam dalam sistem ini. Dan itu harus memerlukan satu penyelesaian berbasis pada solusi atau jawaban terhadap masalah di sistem ini. Bukan kita lem ini, lem itu, tampal ini, tampal itu ya, itu untuk menyelesaikan problem yang sudah semakin kompleks itu. Saya kira beberapa slide yang saya sampaikan kira-kira bisa membantu kita untuk melihat problem-problem real yang ada terutama di Sulawesi Tengah kaitan dengan isu global yang hari ini sedang dipercakapkan oleh kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Anwar atas presentasinya. Tadi kita sama-sama mendengarkan teman-teman semua bahwa banyak sekali hal-hal yang menarik yang disampaikan oleh Kak Anto, khususnya terkait pertemuan di Glasgow yang itu syarat dengan kepentingan bisnis begitu, yang ya sebenarnya hal-hal yang tidak konsisten juga membicarakan terkait mengatasi krisis iklim secara global. Ya, kaitannya dengan misalkan situasi daerah hari ini khususnya Sulawesi Tengah yang hari ini ekspansi besar-besaran di sektor sumber daya alam, khususnya di sektor industri ekstraktif itu sangat masif sekali. Kemudian supporting energi juga yang kita tahu sangat syarat terhadap emisi itu. Ada PLTU yang hari ini dibangun di Morowali, yang ada juga rencananya akan dibangun di Palu Utara, yang kita tahu itu sangat syarat terhadap krisis iklim yang akan terjadi. Nah, ada banyak sekali penyampaian. Saya akan ke Pak Udeng, Direktur Walhi, akan menyampaikan sedikit gagasannya terkait COP26 dan seperti apa sebenarnya negara ini berkomitmen atas mengatasi krisis iklim yang terjadi secara global. Silakan Pak Udeng. Dipakai dulu ya. Terima kasih.